Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tugas RBL Fisika Dasar yaitu rangkaian listrik sederhana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Rifani Gifari dengan NIM 120701003 dari kelas Matematika 2020. Berikut merupakan profil dari foto saya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan mengenai mind map dari rangkaian listrik, yaitu yang pertama ada pendahuluan latar belakang, teori dasar yaitu mengenai pengertian macam-macam rangkaian listrik, simbol komponen listrik, hukum Kirchhoff 1, dan yang terakhir rangkaian hambatan listrik. Kemudian, metode dan penjelasan. Di sini saya akan menyampaikan atau menyuguhkan mengenai cara kerja rangkaian listrik paralel dan penjelasannya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dari rangkaian listrik. Yang pertama, rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi tertentu. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada rangkaian seri, adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurut tanpa cabang. Yang kedua, rangkaian paralel, adalah rangkaian listrik yang disusun secara tidak berurutan. Yang ketiga, rangkaian campuran, adalah kombinasi dari rangkaian seri dan paralel. Selanjutnya untuk teori dasar, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, yaitu pengertian rangkaian listrik merupakan gabungan komponen-komponen yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sehingga memiliki fungsi tertentu. Nah, selanjutnya rangkaian listrik ini itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada rangkaian listrik terbuka, di mana tidak ada arus listrik yang mengalir. Yang kedua, ada rangkaian tertutup, di mana ada arus listrik yang mengalir. Kita bisa tinjau dari foto ini, dari gambar ini. Nah, kita lihat bahwa di sini ada kedua buah bohlam, tetapi tidak nyala karena saklarnya terbuka, di mana aliran listrik yang didapatkan dari sumber listrik di sini tidak mengalir karena saklar yang terbuka. Sebaliknya, jika saklar yang tertutup mengakibatkan bahwa aliran listrik mengalir sehingga membuat lampu ini menyala gitu. Selanjutnya ada simbol-simbol komponen rangkaian listrik. Di sini terdapat simbol yang seperti ini yang mengartikan bahwa sumber tegangan atau beda potensial. Selanjutnya kita lihat ada seperti tanda panah yang mengartikan bahwa pengantar berarus listrik, di mana arah panah menunjukkan arah aliran arus listrik. Nah, di sini ada 3 buah simbol, yaitu mengartikan bahwa ini merupakan hambatan listrik atau resistor. Selanjutnya, seperti gambar yang tadi, ini ada saklar gitu. Yang selanjutnya ada simbol seperti huruf A yang menandakan bahwa di dalam suatu rangkaian listrik itu terdapat alat ukur ampermeter. Begitupun juga di sini ada alat ukur voltmeter dan ada alat ukur yang berlambang seperti ohm yang mengartikan bahwa di suatu rangkaian tersebut terdapat ohmmeter. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff ini berbunyi yaitu jumlah kuat arus listrik yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nah, hal tersebut kita bisa simpulkan ke dalam bentuk seperti ini, di mana total atau sigma dari arus listrik atau I itu merupakan simbol dari arus listrik yang masuk sama dengan total arus listrik yang keluar. Nah, hal tersebut bisa dikonversikan ke dalam sebuah gambar seperti ini, di mana I yang masuk bertemu di titik percabangan sama dengan I yang keluar gitu. Nah, hukum Kirchhoff ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Gustav Robert Kirchhoff. Maka dari itu, hukum ini dinamakan hukum Kirchhoff 1. Nah, selanjutnya kita menginjak ke rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik ini dibagi menjadi 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran atau rangkaian seri dan campuran. Nah, pengertian dari rangkaian seri itu sendiri merupakan rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurut tanpa bercabang. Kita bisa tinjau dari gambar ini, di mana lampu-lampu tersusun secara berurutan gitu. Nah, gambar ini kita bisa konversikan ke dalam sebuah gambar seperti ini, di mana terdapat resistor 1, resistor 2, resistor 3, di mana lampu ini tuh mensimulasikan sebuah resistor atau penghambat gitu. Kita bisa lihat di sini terdapat tegangan atau sumber listrik, yaitu terdapat dari sini dan mengalir ke arah sini, karena kita bisa lihat bahwa arus listriknya itu mengarah ke sini dan mengakibatkan bahwa
hambatan ini tuh menjadi resistor 1, resistor 2, resistor 3 sehingga arus listrik kembali ke sini. Nah, tetapi ini tuh bisa digabungkan. Hambatan ini tuh menjadi bentuk seperti ini gitu, menjadi RS atau rangkaian seri. Nah, untuk mendapatkan total dari dari resistor seri ini tuh yaitu dengan cara R1 ditambah R2 ditambah R3 atau resistor 1 ditambah resistor 2 ditambah resistor 3 dan seterusnya ditambah plus N gitu. Ditambah Rn atau dengan N itu merupakan jumlah dari resistor. Selanjutnya ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara tidak berurutan, di mana hal tersebut berkebalikan dengan rangkaian seri gitu. Kita bisa lihat di sini terdapat titik percabangan, 2 buah titik percabangan, di mana rangkaian itu bersusun secara tidak berurutan gitu. Nah, ini bisa dikonversikan ke dalam bentuk seperti ini sehingga menghasilkan perhitungan yang seperti ini. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Maka dari itu kita bisa dapatkan rangkaian paralelnya, yaitu resistor paralelnya, di mana sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, yang selanjutnya ada rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini adalah kombinasi dari rangkaian seri dan paralel. Nah, kita bisa lihat bahwa ini merupakan salah satu contoh dari rangkaian campuran, di mana terdapat rangkaian seri untuk lampu 1 dan lampu 2, dan terdapat rangkaian paralel untuk lampu 3 dan lampu 4. Nah, kita bisa konversikan ke dalam bentuk seperti ini sehingga mendapatkan perhitungan yang seperti ini, di mana kita harus menghitung terlebih dahulu serinya, lalu hitung paralelnya sehingga kita bisa mendapatkan R totalnya atau resistor totalnya, di mana RS ditambah dengan RP, dengan masing-masing RS-nya itu dengan cara R1 ditambah R2 dan RP-nya itu 1 per R3 ditambah 1 per R4. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai metode penjelasan dari percobaan yang saya lakukan. Ya, nah, pada kesempatan kali ini saya melakukan percobaan yaitu membuat sebuah rangkaian paralel. Kita bisa lihat bahwa dari pengertiannya tersebut, dari pengertian rangkaian paralel itu terdapat percabangan dan disusun secara tidak beraturan gitu, tidak berurut. Nah, kita bisa lihat bahwa ini terdapat baterai yang disimulasikan sebagai sumber tegangan. Nah, di sini terdapat kutub positif dan di sini terdapat kutub negatif. Ini saya menggabungkan dua buah baterai gitu. Nah, di sini aliran listrik masuk ke sini, lalu mengarah ke sini, sehingga terdapat titik percabangan gitu, sampai terdapat titik percabangan, maka dari itu aliran listrik akan ke sini sehingga mengakibatkan lampu pun menyala gitu, dan listrik pun bertemu di titik percabangan yang ini dan kembali ke sumber tegangan gitu. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan videonya untuk lebih lanjutnya. Nah, hal tersebut kita bisa buktikan bahwa lampu dengan rangkaian paralel mengakibatkan kedua lampu tersebut menyala gitu. Nah, yang terakhir saya akan menyampaikan mengenai kesimpulannya. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan sumber satuan ampere A dan tegangan listrik dengan satuan volt. Dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt W untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, ataupun untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Benda yang menimbulkan arus listrik dinamakan sumber energi listrik. Sumber energi listrik yang paling sering kita jumpai adalah baterai dan aki. Keduanya memiliki kutub positif dan kutub negatif. Baterai
dan aki tergolong sumber energi yang kecil. Keduanya hanya mampu menyalakan lampu senter atau bola lampu berukuran kecil. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurut tanpa cabang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara tidak berurutan. Rangkaian campuran adalah kombinasi dari rangkaian seri dan paralel. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.